Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, apa kabar? Ya, selamat malam ya. Ya, oke, balik lagi di sini di perjalanan Halo Kota Batik. Ada saya Ribut Tawandi yang akan menjadi kawan setia Anda sampai pukul 12 malam nanti, pastinya dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda kawan, boleh ya bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Untuk menyampaikan informasi terkini ya, mungkin ada apa gitu ya, ada kejadian apa di lingkungan Anda atau mungkin ada kegiatan apa ya? Nah, ini belakangan kalau ngomongin soal kegiatan ini lagi rame nih ya kegiatannya, heeh, karena bulan Rajab otomatis banyak yang menggelar acara pengajian umum ya, di apa ini, di desa, di kampung gitu kan, di musola-musola dan itu ya semoga aja acara semacam itu bisa merekatkan, apa ya, semangat atau spirit of paseduluran gitu ya. Sedulur sak lawase gitu dong, iya. Iya dong, apalagi sih yang nggak mungkin kita lakukan, untuk merasa saling bersaudara, ya kan? Dan itu penting banget untuk kita lakukan. Nah, kenapa? Karena di dunia ini nggak ada orang yang siap untuk hidup sendirian, apalagi dalam situasi, katakanlah misalkan ya, kita tidak pernah kenal, alam semesta itu seperti apa. Dia punya bahasa yang bisa jadi sangat mungkin kita tidak memahaminya. Makanya kita butuh, orang lain untuk bisa memahami atau bahkan mungkin kalau misalkan ada kejadian-kejadian apa gitu kan, bencana itu kita bisa saling tolong menolong. Iya dong, ya kan? Nah, seperti kalau ngomongin soal apa ya, bencana. Apa sih kira-kira bencana alam yang paling Anda khawatirkan? Nah, silakan Anda bisa tulis nih, komentarnya ya. Baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 atau juga yang gabung di live streaming, boleh ya ikutan gabung di live streaming di Facebooknya saya, Ribut Ahwandi gitu ya. Nah, ngomongin soal bencana alam, 200 tahun yang lalu, ini ada satu peristiwa. Gunung Galung meletus dahsyat banget. Korban jiwanya banyak banget yang berkelimpangan. Dan ini menyentuh angka 4 ribuan jiwa. Dan malapetaka ini begitu dahsyat. Nah, kapan itu kejadiannya? Nah, kira-kira tepatnya ya tanggal 8 Oktober 1822. Lepas tengah hari sekitar pukul 2 di Kabupaten Sumedang, Karsidenan Priangan. Ini menjadi kancah terjadinya salah sebuah peristiwa alam yang paling mengerikan. Nah, tidak kurang dari 88 desa dan lebih dari 2.000 jiwa menjadi mangsa aliran lava penghancur segala yang dimuntahkan tiba-tiba oleh Gunung Galunggung di batas Sumedang dan Limbangan yang belum pernah dikenal sebagai gunung berapi. Letupan serupa dengan ledakan meriam berat ya, waktu itu belum ada rudal ataupun bom atom gitu ya. Jadi dibandingkannya dengan meriam saja waktu itu. Jadi tiba-tiba terdengar ya letupan itu, lalu terlihat gumpalan asap membumbung dari kaki gunung. Dan ini dibarengi dengan angin kuat yang menumbangkan rumah dan pohon. Nah, setelah itu semuanya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Nah, selanjutnya selama 3 jam berikutnya turunlah abu panas dan aliran lahar yang dimuntahkan di daerah sekitarnya sampai radius 20 pal. Nah, kalau pal itu satu palnya itu 1.500 meter. Dan itu melanda serta membenamkan dan membakar rumah, pohon, ada juga manusia dan binatang. Nah, setelah kurang lebih 3 jam, cuaca menjadi terang kembali, lalu terjadi hujan pasir dan batu-batu kerikil. Nah, berita musibah ini baru sampai kepada residen kala itu ya, pada pukul 10 malam.
yang segera berangkat meninjau daerah yang tertimpa bencana tersebut. Tetapi pada tanggal 14 belum juga ada, belum dapat dicapai titik-titik rawan karena sungai-sungai meluap sebab tersumbat oleh bahan erupsi. Nah, di 4 tempat ini segera didirikan rumah sakit darurat pada waktu itu untuk menolong mereka yang lolos dari maut, tetapi mereka lukanya cukup parah. Dan ini juga dilakukan usaha membantu mereka yang mengungsi, antara lain dengan menyediakan makanan. Sementara pada tanggal 15, setelah mengatasi berbagai macam kesulitan, Residen ini mencapai Tasikmalaya pada hari itu juga. Dia meninjau Indihiyang, Ciburui, dan juga Lewiwangun, tempat-tempat yang menderita penghancuran total akibat letusan Gunung Galunggung 200 tahun yang lalu. Nah, di desa-desa itu nih kawan, tidak ada satupun makhluk yang lolos dari maut. Banyak mayat yang ditemukan pada jarak dekat dari rumah-rumah mereka. Dan ini menjadi bukti bahwa penduduk berusaha melarikan diri tetapi lahar menyergap mereka. Nah, sampai pada tanggal 17, Kecamatan Singaparna tidak dapat dicapai. Dan agaknya tempat itu tidak langsung terkena lahar karena letaknya rendah, tetapi sebab sungai-sungai tersumbat alirannya, daerah ini dilanda banjir yang tidak kurang daya rusaknya. Nah, menurut berita-berita sementara, ada 2 bukit tempat sekitar 60 sampai 80 orang berusaha menghindari luapan air juga terlanda banjir yang dahsyat, sehingga semua pengungsi ini menemui ajalnya. Dan Residen Priangan memuji para pegawai negeri bawahannya, para bupati dan pamong praja lain yang melakukan tugas mereka dengan baik sekali. Ini ditulis dalam laporan Batavias Koran pada tanggal 5 November 1822. Lalu apalagi yang terjadi pada waktu itu? 8 Oktober 1822 ketika Gunung Galunggung meletus. Ya, setelah Residen Priangan di Tasikmalaya yang memerintahkan agar para pengungsi dan orang sakit yang ditempatkan di sana mendapatkan perawatan yang saksama, pada tanggal 18 Oktober, pejabat itu menuju ke Sungai Cikunir. Nah, dengan susah payah, sungai itu dapat diseberangi dan setelah mengambil jalan memutar, akhirnya Singaparna dapat dicapai. Dan juga di sini dia menemui kesengsaraan yang tiada taranya yang diderita para korban. Ya, karena ternyata kehancuran daerah ini tidak diakibatkan oleh tersumbatnya sungai seperti diberitakan sebelumnya, tetapi oleh letusan kedua yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 1822. Nah, malapetaka itu terjadi pada pukul 7 sore dan berlangsung sampai tengah malam. Ya, lahar lumpur mendidih bercampur dengan belerang membara melanda bagian terbesar dataran Singaparna. Dan para penduduk yang masih sempat melarikan diri menyingkir ke bukit-bukit di sekitarnya, dan pada waktu itu sungai-sungai meluap dan airnya mendidih. Nah, sekalipun begitu nih kawan, rupanya banyak yang mencoba menyeberangi untuk menyelamatkan diri, sehingga banyak pula yang tewas. Hanya sedikit yang berhasil menyelamatkan diri di bukit-bukit tertinggi. Tetapi mereka menderita luka-luka bakar karena terpercik lumpur panas. Nah, salah seorang di antara orang-orang yang malang itu, setelah tidak berhasil menemukan ayah, ibu, istri, dan anak-anaknya, di antara mereka yang selamat kemudian mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke dalam lumpur mendidih. Nah, diperkirakan letusan kedua ini menghancurkan 24 desa lagi dengan meminta korban sebanyak 1.000 jiwa manusia. Lahar itu membawa serta sejumlah besar pasir kasar dan batu yang garis tengahnya mencapai 5-6 meter. Dan segera setelah kedatangan Residen di Singaparna, dibangun sebuah barak untuk menampung dan merawat para korban yang luka maupun sakit.
Dan mereka ini merupakan orang-orang yang terlepas dari maut waktu malapetaka dan sebagian dijemput dari pelosok-pelosok sebagaimana diinstruksikan oleh Residen. Ya, berita-berita tentang keadaan penderita yang penderita cukup baik ya. Pada tanggal 27 Oktober sesudah ada 89 di antara 195 orang sakit yang sembuh dan dibolehkan meninggalkan bangsal. Nah, mereka ini diberikan sekadar bekal untuk menyambung hidup. Hanya beberapa yang meninggal dalam perawatan. Nah, di Raja Pola 31 dari 58 penderita dinyatakan sembuh, sisanya dalam beberapa hari lagi boleh pulang. Sementara pada tanggal 27 di Tasikmalaya ini masih ada 43 orang penderita dan kebanyakan mereka luka bakar atau cedera berat yang penyembuhannya memakan waktu agak lama. Itu yang dilaporkan oleh Batavia's Courant tanggal 9 November 1822. Dan pada tanggal 23 November 1823 dilaporkan juga menurut suatu perhitungan yang dibuat secara saksama ada 124 desa hancur akibat letusan Gunung Galunggung dengan korban manusia ini sebanyak 5.083 orang. Kecuali korban ternak yang mati, kerugian pada persawahan juga sangat berat. Jumlah pohon kopi yang musnah diperkirakan sampai 1.668.000 batang. Wow, ngeri ya kalau letusan gunung ini ya. Dan ini ini perlu kita menjadi renungan kita bersama. Jangan sampai ya kejadian-kejadian semacam ini. Kita mungkin jauh dari gunung, tetapi kita dekat dengan laut nih, ya kan? Nah makanya apapun itu kita perlu waspada dimanapun berada. Baik, saya akan berbagi informasi dengan Anda dan kali ini saya masih penasaran sih dengan cerita bagaimana kemudian Gunung Galunggung ini meletus dan seperti apa sih gambaran kengerian yang dimunculkan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Pokoknya jangan pernah kecewa aja deh ya, seperti kata Bunga Citra Lestari.